Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, eh, peserta sosialisasi aksi nyata modul 1 dari calon guru penggerak angkatan 4 pada hari ini 3 Februari 2022. Dalam sosialisasi ini saya akan menyampaikan hasil dari mengikuti kegiatan guru. Kami sudah melaksanakan modul 1, yaitu ada 4 titik, yaitu mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, nanti yang akan saya lebih gali yaitu modul 1.1 dan 1.4, karena di modul 1.2 dan 1.3 itu tentang diri dari guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum, kesiswaan maupun humas, dan juga kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung di sosialisasi aksi nyata guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa itu guru penggerak? Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu tujuan guru penggerak, pernah membaca, pernah mendengar, dan pernah mengikuti sosialisasi guru penggerak. Di sini saya akan sampaikan bahwa guru penggerak atau program pendidikan guru penggerak itu adalah program pengembangan keprofesian untuk guru, di mana kegiatannya melalui pelatihan yang kurang lebih itu dilaksanakan selama 9 bulan pendidikan. Ini lebih ditekankan untuk merubah mindset seorang guru dalam belajar dan mengajar. Tujuannya apa? Tujuan guru penggerak ini adalah untuk memberikan bekal kepada para guru berupa kemampuan kepemimpinan. Bapak Ibu, kita sudah menjadi seorang pemimpin, terutama di kelas dalam mengajar, yaitu pemimpin pembelajaran, yang mana tujuannya akan mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi itu tujuan utama dari program ini. Selanjutnya, apa saja manfaat yang akan didapatkan calon guru penggerak? Di sini mungkin banyak Bapak Ibu, tapi saya akan sampaikan beberapa, yaitu mendapat pengalaman dan mendapat rekan komunitas belajar baru. Jadi dapat kawan baru, karena setiap kami pelatihan itu ada namanya lokakarya. Itu akan dilaksanakan kurang lebih 9 kali. Itu setiap kami lokakarya akan bertemu dengan kawan baru, tidak akan bertemu dengan kawan yang kemarin di lokakarya 1, 2, 3, tapi akan ketemu lagi dengan CGP di Kota Palembang ini. Dari mana saja, dari kelompok mana saja, karena dibagi per kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi sudah dibagi, dan kami akan setiap lokakarya akan ketemu dengan kawan-kawan baru, dan di sanalah kami berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu sesama rekan guru penggerak. Terus kita akan dilatih untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, dan kita akan dilatih oleh instruktur profesional dengan model belajar seperti berkelompok, terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Dari proses model belajar inilah kami mengimbaskannya sedikit-sedikit kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anak. Jadi model belajar yang kami pelajari dilatih oleh instruktur ini kami terapkan bertahap, dan tidak mungkin langsung. Selanjutnya, seluruh biaya pendidikan dan belajar ditanggung oleh Kemdikbud. Jadi seluruhnya, baik itu internet maupun transport, kalau menginap
walaupun menginap ataupun kegiatan ada mungkin sebab kegiatan lainnya itu bisa ditanggung oleh seluruhnya di Kemdikbud. Selanjutnya manfaatnya yaitu diutamakan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, itu yang paling utama. Dan kita juga di sekolah memimpin komunitas belajar. Misalnya saya PJOK, mungkin saya ada komunitasnya guru-guru PJOK SMP 52. Itu mungkin saya bisa buat. Ataupun nanti saya akan buat komunitas yang bergabung dengan seluruh mapel. Seperti itu. Selanjutnya akan mendapatkan sertifikat 306 jam pelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 1. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi ada 1.1 sama 1.4. Nah, di modul 1.1 itu kami belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita ini sudah sangat terkenal dengan semboyannya, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang mana artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Yang artinya adalah ketika kita di depan, apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan bahkan itu akan dicontoh, ditiru, dan dilakukan anak didik kita. Jadi maka sebagai guru kita harus merubah mindset dalam berbicara, bergerak, dan juga dalam bertindak. Karena tentu saja kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, anak akan mencontoh, dan itu akan ia aplikasikan ke lingkungan sekitar dia. Terus di tengah kita membangun kemauan karena anak-anak ini memiliki cita-cita. Tentunya kita akan bangun kemauan mereka seperti apa. Itu kemauan anak. Maka kita kembali ke Tutwuri Handayani, yaitu di belakang. Kita hanya memberi dorongan dan kita memberi pengaruh kepada anak. Mengarah. Saya akan lanjut ke pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Sebelum saya belum memahami maksud dan tujuan ini, tetapi sesuai dengan visi pendidikan Indonesia bahwa pendidikan di masa depan itu anak-anak harus menjadi pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu bernalar, kritis, harus berani mengeluarkan pemikirannya sendiri, kritis, kreatif. Tentunya kita lebih banyak memberikan dia ruang untuk supaya dia kreatif. Mandiri, tentunya dia harus mandiri dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia tentunya, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila yang diinginkan dari visi pendidikan oleh Pak Menteri. Di sini saya akan menjalankan sedikit kompetensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu bekerja sama, berkolaborasi, memiliki kepedulian bersama, dan berbagi. Salah satu contohnya yaitu saya ambil gotong royong. Kenapa saya ambil gotong royong di profil Pancasila? Alasannya adalah atau indikatornya murid mampu. Yang diinginkan adalah murid mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas antar siswa. Pernah terbayang Bapak Ibu ketika anak-anak kita belajar 1 minggu full dengan 8 mapel, seluruhnya ngasih tugas PR. Olahraga masuk, nah ini praktek, tolong minggu depan dikerjakan. IPA masuk, ini soal matematika, soal IPA tolong diselesaikan, dibuat PR. Matematika pun datang, kesenian datang, prakarya datang, dan itu dikerjakan anak secara individu. Dari 30 anak di dalam kelas itu sama mengerjakannya. Alangkah baiknya kalau kita mendorong anak untuk bekerja sama. Di dalam kelas 30 anak kita bagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok 10 orang. Kita bagi tugas dalam 3 kelompok itu. Nah, ini tugas kelompok 1 mengerjakan ini, kelompok 2 mengerjakan ini, dan kelompok 3
mengerjakan ini, sehingga nanti si anak mulai membuat komunitas sendiri. Mereka membuat komunitas mereka. Yang tadinya anaknya malas, maka akan di dalam kelompok itu, satu kelompok bisa 10 orang, maka nanti akan ada leader yang berani memimpin, akan muncul. Tidak perlu kita tunjuk, Andi kau jadi ketua kelompok, tidak. Mereka yang akan menentukan. Anak yang lebih pandai, anak yang lebih merasa dia pintar, dia akan muncul. Dia akan berani memimpin. Anak yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dia akan menekan rekan-rekannya, kawan-kawannya untuk menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Maka nanti di akhir saya akan sampaikan ada kesepakatan kelas. Itu termasuk di budaya positif. Di akhir saya akan sampaikan. Terus menciptakan rasa peduli, menumbuhkan kasih sayang. Siswa mampu berbagi tugas dalam kelompok. Siswa berkomunikasi dengan bahasa mereka, memiliki tanggung jawab terhadap tugas, membuat siswa lebih aktif karena dikecilkan bersama-sama. Saya menerapkan kemarin Ibu di kelas yang saya ajar sekarang, itu saya bagi anak kita sekarang materi gerak berirama. Saya bagi 3 kelompok, satu kelompok 12 sampai 11 orang. Saya nanti kalian pilih siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi peraga, model. Itu kalian tentukan siapa. Maka ada laporan dari anak saya, Pak, si A udah galak melok latihan. Saya tidak menyarankan mereka kalian nanti saya latihan di rumah atau di mana, tapi mereka bertanggung jawab bahwa presentasi yang akan mereka sampaikan ini harus sempurna, harus berhasil. Tapi saya tidak menekankan ke mereka, ini tugas kamu, kerjakan, cari materinya, gali materinya, bagi tugasnya. Nanti silakan kalian presentasikan. Saya tidak mengarahkan presentasinya. Nah, ini nanti presentasi kamu, presenter harus ngomong gini. Nanti yang praktik harus gini. Praktiknya nanti kamu kan gerak berirama. Kamu dapat gerakan apa? Kami dapat gerakan ayunan tangan, Pak. Nah, nanti gerakan ayunan tangan saya ajar. Saya tidak. Mereka menggali jauh. Tapi saya tekankan pada mereka, Bapak tidak menginginkan kalian berhasil dalam presentasi. Yang Bapak ingin kalian maju, berani. Kalian berani ke depan, itu nilai kalian sudah besar, lebih dari 100. Tapi kalau kalian cuma diam, ngikut saja, ngekor, kalian tak akan dapat apa-apa. Jadi mereka bingung, ini nih mau seperti apa. Maka setiap kelas yang saya ajar itu berbeda-beda presentasinya. Ada yang bagus, ada yang menurut kemauan saya, ada yang saya lihat mereka itu hancur timnya. Memang hancur timnya karena waktu berlatih ada yang tidak datang, ada yang tidak mau. Tapi mereka membuat konsep sendiri, Bu. Mereka bahkan ada yang tampil sempurna itu saya tanya, ini nak gimana kok tampil bagusnya sesuai dengan yang saya maksud ya. Tapi mereka ngomong, Pak, kami latihan terus, Pak. Alhamdulillah, berarti anak ini bertanggung jawab dan mereka mau. Yang jadi presenter, cara pembukaannya, walaupun saya lihat ada yang masih kaku, ada yang belum lancar, ada yang bagus. Di situ kita dapat mencari potensi anak. Ini anak bagus jadi MC. Sudah dapat. Ini anak bagus, ini kalau praktek kita sudah dapat. Kemampuan anak akan kita nilai karena mereka karakternya beda-beda. Tetapi kalau mereka dibuat tim, itu maka akan jadi sesuatu yang kuat. Tujuan kita adalah untuk memimpin mereka. Jadi guru ke depan mengajar itu tidak lagi dengan model ceramah panjang lebar atau memberikan PR tugas harus tuntas, minimal kita kasih waktu 3 hari, 1 minggu itu mereka kerjakan. Jadi mindsetnya adalah kita merubah cara mengajar. Nah, disinilah yang disebut dengan merdeka belajar. Ketika anak mendapatkan tugas dengan mereka bekerja sama, maka mereka merdeka, Bu. Kalau 8 mapel 1 minggu itu PR semua, itu benar kata Pak Menteri Penjajahan. Belum selesai IPA lah datang bahasa Indonesia PR-nya. Belum datang Indonesia baru nak digawe lah datang lagi olahraga nyuruh ngapal ke senam. Jadi anak tuh dibuat apa? Dan harapan daripada visi pendidikan Indonesia adalah anak belajar sesuai kemauan mereka.
Ada yang mengatakan menghamba pada murid. Bukan kita menyembah murid, salah. Saya dulu tidak menyukai kata merdeka belajar. Saya pikir belajar itu apakah sebuah penjajahan? Kan tidak. Karena kita harus keras untuk meraih sesuatu hasil yang baik, kita harus keras. Maka kita harus belajar dengan giat. Yang dimaksud penjajahan adalah membebankan seluruh kemampuan harus dikuasai anak. Anak itu dari kita lihat rapotnya matematikanya 98. Olahraga belum tentu. Bisa di 60, bisa tidak masuk KKM. Tapi guru olahraga mau anaknya 100 dapat nilai. Maka dia paksa, bisa roll, patah-patah, leher kau, tahu roll. Itu salah. Memaksa, maka disebut dengan menjajah. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang perubahan-perubahan ini akan kita lakukan dan kita bersama-sama, Bu ya. Kalau saya sendiri, jelas saya langsung mundur. Saya mungkin tidak mampu, tapi berkat Bapak Ibu, saya pikir saya memiliki kekuatan. Dan ini saya harapkan nantinya bisa saya aplikasikan terus. Ya. Kesempatan kita sama, cuma waktunya berbeda. Hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan utama yaitu persiapan pembelajaran. Ini saya lakukan. Saya mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model seperti flying method, bermain. Dengan cara bermain, anak-anak lebih senang. Tetapi kelemahannya adalah guru dimain-mainkan. Ini yang kelemahan. Tapi dengan cara kita ketika kita remaja, anak-anak, bapak ada kuis. Ini saya kasih kuis. Tembak. Kuisnya nyamuk. Walaupun itu cuma sebuah kuis, tapi arah kita kepada materi. Terus grup. Kita bagi buat grup. Tujuannya adalah untuk apa? Diskusi mereka. Jadi, Jumbo, itu perlu. Jadi model pembelajaran kurikulum prototype ke depan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kurang lebih. Membagi kelompok ini tujuannya adalah untuk mereka berkolaborasi. Kita sebagai pemimpin pembelajaran itu mengarahkan saja. Ketika mereka ada kelompok, mereka bilang, Pak, ini gimana Pak? Kita arahkan. Ya, bukan guru itu langsung nyantai karena mereka tugas kelompok langsung. Bukan, tapi kita tetap. Nanti evaluasinya kita buat untuk menyempurnakan hasil dari karya mereka. Terus setiap tugas itu dijelaskan kepada kelompok masing-masing dan juga setiap kelompok bertanggung jawab mempresentasikan tugasnya. Jadi ketika mereka ada tugas itu suruh presentasi. Terserah nak bagus tidak bagus. Nanti mereka belajar. Kalau mereka sudah mahir, Bu, kita akan memilih pemimpin yang bagus. Penting memahami karakter anak sehingga mudah menyerap tujuan pembelajaran dan memahami makna gotong royong dan bekerja sama. Jadi itu catatan pentingnya kita memahami. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan setelah saya jelaskan tadi, kita harus mengidentifikasi sumber daya dan potensi sekolah yang dimiliki. Pertama, dukungan dari pihak sekolah. Kalau sekolah itu tidak mendukung, pihak tidak mendukung, susah. Mereka tetap dengan karakter lama, gaya lama. Terus rekan sejawat, apakah mereka mau melaksanakannya? Guru yang kompeten. Di sekolah kita banyak guru yang kompeten, sertifikasi semua, baik yang senior maupun yang junior. Terus siswa yang semangat. Terus sarana dan prasarana yang menunjang. Itu catatan pentingnya. Jadi dari potensi itu kalau ada, maka kita perlahan-perlahan bisa menerapkannya. Dan hasil yang diharapkan adalah pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Siswa memahami pelajaran. Bapak Ibu, siswa itu jangan dipaksa supaya bisa paham. Yang penting dia paham. Kita berikan dia rumus matematika,
harapan kita dia bisa. Begitu kasih soal lain susah. Tapi kalau dia paham nak soal apa pun, kata guru saya dan kata senior saya itu bisa. Nah diterapkan apapun soalnya bisa, karena dia paham. Jadi kita akan menawarkan pemahaman. Selanjutnya kita akan masuk kepada pihak terkait dan peranannya. Jadi di sini kita memiliki peran masing-masing. Murid sebagai pelaku utama pembelajaran, guru penggerak sebagai pembuat rencana, rekan guru sebagai pendukung pembelajaran, kepala sekolah, manajer, memfasilitasi dan mengawasi, orang tua sebagai pendukung. Kita akan lanjut di modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Ini untuk saya pribadi Bapak Ibu. Tapi saya akan sampaikan. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas. Yang ketiga menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Terus selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru, bisa diskusi atau kita membuat komunitas. Dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan terhadap murid. Itu peran dari guru penggerak yang diinginkan oleh visi pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya nilai guru penggerak itu yang pertama mandiri, orangnya harus inovatif, orangnya harus reflektif, harus mau berkolaboratif. Jadi kalau guru penggerak itu memang dilatih untuk kolaboratif Bapak Ibu. Jadi kalau guru penggerak itu mau makan sendiri, mau pintar sendiri, tidak mau berbagi, itu bukan guru penggerak. Jadi mereka harus berbagi. Terus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini berbagai metode. Jadi tidak berpihak langsung. Ada alasan-alasan yang kita itu boleh tidak berpihak pada murid. Demikian. Selanjutnya di modul 1.3 yaitu peta kekuatan CGP, calon guru penggerak. Jadi di sekolah ini saya sudah memetakan kekuatan daripada sekolah dan juga daripada kekuatan saya. Peta kekuatan untuk saya sendiri yaitu di sini diri sendiri, mungkin kalau salah mungkin saya cukup percaya diri, terus mampu melatih dan saya selalu belajar, dan mungkin yang terakhir saya itu cukup menyenangkan. Mungkin ya, itu penilaian saya pribadi. Karena penilaian dari Bapak Ibu mungkin berbeda ya. Selanjutnya siswa itu kita lihat itu peduli lingkungan, berakhlak, aktif, responsif, dan juga berprestasi. Terus rekan sejawat tentunya selama ini saya rasakan dapat bekerja sama, saling mendukung, suka memotivasi, dan mau belajar hal baru. Terus dukungan dari lingkungan, kita tahu lingkungan kita asri dan hijau di tengah pemukiman, fasilitas mewadai warga sekolah yang peduli kondisi sekolah. Dan kepala sekolah itu sudah jelas sangat mendukung, menerima perubahan. Beliau juga mempunyai ide-ide yang kreatif dan juga berprestasi. Untuk sekolah kita sudah tahu bahwa sekolah kita memiliki prestasi adiwiyata, nyaman, luas, sarana lengkap, memiliki pendopo ruang belajar di luar kelas yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan luar kelas. Di sini Bapak Ibu saya punya visi. Mudah-mudahan visi ini bisa saya laksanakan, karena tentunya visi ini cukup berat. Di sini saya ambil kata betah, nyaman, benar nggak Bu? Nyaman ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi saya singkat, bersih, etika, terdepan, aktif, dan humanis. Sekolah kita bersih, murid-murid dan gurunya punya etika. Terus anak-anak kita dan guru-gurunya itu adalah orang-orang yang terdepan, punya visi dan misi sendiri. Terus kita harapkan anak kita menjadi anak yang aktif, guru-guru kita juga menjadi guru-guru yang aktif dan humanis. Kita menjadi manusia yang saling memanusiakan manusia lainnya. Ujung tombak daripada modul 1.4 yaitu budaya positif, yang dimana budaya positif ini berpihak pada murid. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan
beberapa budaya positif yang pernah saya lakukan. Salah satu budaya positif cukup banyak di sekolah kita dan sudah dilaksanakan, bahkan sudah sangat baik. Yang pertama, saya akan ambil menyambut siswa di depan kelas. Mungkin ada yang sudah melaksanakan, ada yang mungkin belum tahu, atau mungkin baru ingin melaksanakan. Kenapa siswa disambut? Padahal di depan sudah disambut security, sudah disambut guru-guru yang lain. Tapi ketika di depan kelas, kita akan dapat melihat kerapian anak, kelengkapan dan kesiapan anak ketika mau belajar, serta memberinya semangat. Selanjutnya, komunikasi itu penting, karena ketika berkomunikasi kita akan mendapatkan permasalahan yang ada pada anak. Bagaimana mampu mengendalikan diri. Yang jelas harapannya adalah anak yang bermasalah lebih tahu apa yang dia rasakan dengan memberi motivasi untuk bangkit. Jadi ketika anak salah, kita tidak memberikan mereka tekanan, tapi membangkitkan mereka. Kita tetap harus berkomunikasi dengan baik dengan anak. Budaya positif yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 52 Palembang yaitu kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah melaksanakan. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang akan disepakati, dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan yang akan dibuat atau disepakati di dalam kelas. Salah satu contoh, misalnya anak apabila disuruh harus maju ke depan, tidak ada alasan, karena ini kesepakatan. Siapa yang salah harus dihukum. Dan kesepakatan kelas ini bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu dan kondisi kelasnya. Tujuannya adalah supaya kelas itu merasa ketika kita mengajar aman, nyaman, dan sesuai diinginkan oleh anak. Ada satu bos atau berperilaku seperti bos, main perintah anak, main gertak, main ancaman. Kita harus menjadi seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku. Kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Jadi murid itu dibimbing. Jadi beda bos dengan manajer. Bos hasil, bos itu hasil. Tapi kalau manajer, dia bersama tim harus berhasil. Itu yang diinginkan oleh visi pendidikan. Makanya tadi saya bilang Merdeka Belajar itu, saya awal tidak suka kata Merdeka, karena saya menganggap belajar itu bukan penjajahan. Tapi setelah saya masuk ke sini, saya memahami bahwa Merdeka Belajar itu tidak membebani anak dan guru. Tapi bagaimana kita membuat manajemen itu menjadi lebih baik. Seorang manajer tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompok. Namun perlu disadari bahwa untuk mengaplikasikan ini harus mendapatkan tuh anak itu berubah. Selanjutnya anak akan mampu ketika dia diberi kesempatan, dipercayai dan dilatih oleh metode belajar yang tepat. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena jadilah guru yang bisa membangkitkan semangat anak, harapan anak. Karena karakter itu banyak berbeda. Ada anak yang menerima nasihat, ada anak yang menolak nasihat, ada anak yang tidak mau ditegur. Karena lingkungan
keluarga, lingkungan masyarakat itu membentuk mereka. Jadi kita ini belajar untuk mengarahkan, membangkitkan, sehingga mereka selalu rindu ke sekolah, bukan menganggap sekolah adalah penjara, penjajahan telah usai. Mari bersama-sama kita sayangi diri kita sayangi diri kita, Bu. Lebih banyak bersabar dan lebih peduli kebutuhan anak daripada urusan anak harus pandai. Setiap anak tidak sama, hanya kesempatan mereka yang berbeda. Jadi apa yang membuat orang sukses itu? Kesempatan. Hanya kesempatan. Karena anak-anak itu berbeda kesempatan. Jadi ada dua hal yang bisa mampu berjuang. Yang pertama, guru yang baik. Guru yang baik itu artinya guru yang mampu sebagai seorang manajer bisa merangkul anak. Yang kedua adalah metode yang benar. Kita harus punya metode. Harus punya metode sendiri-sendiri. Bagaimana anak ini memiliki antusias untuk bertanya. Sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk sejauh ini. Lebih dan kurang mungkin ada tadi kata-kata yang saya salah ataupun dari pemaparan saya yang kurang jelas. Saya lebih dan kurang minta maaf. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.